Pak ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di podcast malam ini yang berjudul Q&A dari kuliah Dr. Zain Hafi di Robito Alawiyah kemarin. Bagaimana yang kita ketahui pada hari Sabtu kemarin telah terjadi presentasi monolog terhadap kursi kosong dan meja kosong di Robito Alawiyah dari Dr. Zain Hafi mengenai polemik nasab Ba'alawi dalam hal DNA. Pada malam ini narasumbernya adalah Pak Sugeng, saya sebagai penanya. Ada beberapa poin Pak Sugeng yang bisa diambil. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari apa itu Pak? Suara apa itu Pak? HP bocor. Oke. Jadi Pak Sugeng, ada beberapa poin yang bisa diambil dari presentasi beliau. Poin yang pertama itu adalah di presentase kemarin, beliau menyatakan bahwa YDNA memang bisa menelusuri nasab jauh sampai ratusan ribu tahun. Menurut beliau, ini sudah bukan teknologi yang termasuk canggih karena sudah banyak laboratorium yang bisa melakukannya dengan standar dan prosedur yang memang sudah fix lah, kurang lebih seperti itu. Saya kira untuk poin ini kita nggak perlu saya tanyakan ke Pak Sugeng ya. Nah, poin yang selanjutnya, beliau menyatakan bahwa seandainya suku Cohen itu memang betul keturunan dari Ibrahim, maka seharusnya haplogrup dari Ba'alawi sama dengan mereka. Ini bisa saya artikan bahwa apapun haplogrup Nabi Ibrahim, maka semua keturunannya itu hanya satu. Nah, tetapi Pak Sugeng yang dipermasalahkan oleh Dr. Zen adalah apakah representasi dari data Hammer itu sudah benar? Karena mereka hanya berdasarkan pengakuan sepihak atau self-claim dan memiliki rentang nasab yang lebih jauh daripada rentang nasab antara zuriat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Hal ini dipertanyakan karena di keturunan Imam Ali, ketika keturunan Imam Ali ini sudah di-backup dengan catatan nasab dan memiliki rentang waktu yang lebih dekat, ternyata haplogropnya bermacam-macam. Gimana ini tanggapan Pak Sugeng ini? Intinya itu beliau ini mau tidak mempercayai apakah data Hammer ini sudah representatif atau tidak, gitu dulu Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Saya pikir kesalahan Zain Hafi itu tidak menambah datanya gitu, atau tidak baca data mentahnya gitu ya. Kalau representatif itu udah sangat representatif karena mewakili Askenazi, mewakili Separdi, dan yang mewakili, kalau tidak diantara keduanya, di golongan Israeli. Kalau nggak salah berapa jumlahnya 100 kan itu, dan menghasilkan 4 haplogroup gitu, 4 klaster haplogroup gitu ya. Itu kalau representatifnya saya pikir representatif, masa sekelas Michael Hammer nggak mikir representatif itu. Cuma dalam tradisi mereka ya mungkin sudah nggak ada pencatatan, udah 3.000 tahun kan ya. Tapi lah Zain Hafi lupa, itu data masih bertambah. Dari mana? Dari data Project Cohen itu. Ditambahkan saja. Kalau di penelitian Hammer kan datanya dirancang. Kalau yang dari Project Cohen itu mirip rancangan acak lengkap, datang sendiri, kita periksa, kemudian kita periksa jarak genetiknya, kemudian apakah sesuai dengan narasi Bible sekitar masa temple period itu cocok atau enggak gitu. Tapi kan itu baru setengah kebenaran kalau dari pihak Nabi Ishak aja, baru nanti dikonfrontasi dengan pihak Nabi Ismail. Menurut saya kalau masalah representatif ya, kalau dulu cuma SNP yang diperiksa itu JP58, sekarang kan ternyata yang
extended Cohen model haplotype itu kan JS20075 ya. Kemudian dari Close-Off itu tambah sampai 22 marker, ternyata ya yang Close-Off yang versi koreksi dari Close-Off itu ternyata kan identik dengan JY3088 gitu. Bukan JY30 sekitar 4 atau 6 ya, haplogroup yang kalau disatukan kakek bersamanya itu di JY3088 gitu. Tapi ya kalau masalah Bani Ibrahim itu kalau dari Hammer dan Cohen itu baru setengah kebenaran. Karena kan harus mencari sisi Ismailnya, dan kebetulan dari sisi Ismailnya kalau kita cari klaster, kalau dari Cohen kan ketemu klaster J1, J2, dan R ya. Itu yang paling cocok dengan narasi biblikal, baik Injil, Taurat, atau Quran. Itu yang cocok memang J2329. Nggak ada, kalau G itu jelas gagal, karena di Cohen itu klasternya GM-nya 377, sementara Balawi GY32612. Kalau J2 saya kekurangan data, jadi kalau ada kemungkinan ya J2 masih mungkin, cuma datanya itu miskin data J2 ini. Sedangkan dari R ya sudah nggak mungkin, dari sisi Cohen aja R-nya kan kakek bersamanya itu 11.800 tahun yang lalu. Itu aja. Kalau masalah representativeness, nggak tahu maksudnya Zenawi itu apa dipikir representatifnya itu kayak DPR gitu, satu dapil harus berapa anggotanya, bukan kayak gitulah. Kan udah dipilih mana Askenazi berapa, mana Separdi berapa, terus yang diantara bukan dua itu Israeli berapa. Kalau kita amati data mentahnya, itu sekitar 3 orang yang dari JP58 tuh bukan dari kakek bersama yang 3000 sekitar 3000 tahun lalu lah. Ada 3 orang, jadi dia dari haplogroup lebih tua tapi masih kalau kesemuanya itu JS20075. Itu sekitar 97 orang yang dari JY3088 gitu loh, kalau lihat haplotype data mentahnya. Mungkin Zenawi belum download data mentahnya mungkin, tapi kan kalau di Hammer saja ya nggak cukup, datanya nambah lagi kan. Di Project Cohen ada 1000, sesuai di Hammer ya itu ternyata ada J1, ada J2, ada R, kemudian nambah baru yang berikutnya itu, dan G. Yang G-nya itu klasternya di GM377. Itu setahu saya. Begini Pak Sugeng, sepertinya yang dipermasalahkan oleh Dr. Zenawi itu adalah keberadaan buku nasab yang sampai 3000 tahun. Nah, pertanyaan saya Pak Sugeng, di dalam ilmu genetika populasi, apakah ada syarat seperti itu Pak Sugeng, bahwa untuk melakukan penelitian ini harus menggunakan buku nasab yang diverifikasi detail, bla 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 bla, seperti itu Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Kalau Zenawi merasa seperti itu, ajukan dulu sebagai protokol penelitian genetik. Nggak ada keharusan seperti itu. Jadi kalau dari sisi Cohen kan karena marganya Cohen. Kalau dari sisi misalnya Ismaili, yang keluarga Ismaili kan pada nggak memaintain buku nasab. Yang diingat itu adalah kakeknya pertama dulu, seperti ya Bani Tamim ya, mesti kakek pendirinya namanya marganya Tamim gitu aja. Itu yang seneng miara buku nasab kan satu ya, mulai sejak ada kapan ya keturunannya Hasan Hussein dan impostornya lah, kalau mau bilang parasit ke kasar. Sejak itulah ada. Tapi kalau yang baik dari sisi Nabi Isa, Nabi Ismail, selain yang Said dan Syarif ini, kemudian mungkin kalau ada keturunan Nabi Su'aib itu kan nggak bertradisi untuk memelihara buku nasab. Kalau Zenawi merasa buku nasab itu keharusan, ya ajukan dulu sebagai protokol penelitian genetik. Tapi menurut saya percuma saja. Karena begini, self claim itu kan mirip rancangan acak lengkap ya, random banget itu, datang tinggal divalidasi gitu. Kalau lewat narkoba
Itu kan kayak rancangan ajak kelompok, dikelompokkan oleh narkobanya. Tapi kan kalau kelompok itu satu kelompok batal ya batal semua, gitu aja. Baik, 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 Yang Pak penting, Sugeng. oke. Yang penting gimana Pak Sugeng? Lanjut dulu aja nggak apa-apa. Yang penting itu bahwa setiap branches itu ketemu TMRCA yang mendekati estimasi sejarah lah ya. Kalau Nabi Ibrahim kan mungkin kalkulasi tertua itu seingat saya ada peneliti Jerman mengatakan bahwa ada famine di zaman Raja Neferkasokar. Itu kan 5.200 tahun yang lalu ya. Itu kalau kita itu kita asumsikan umurnya Nabi Yusuf kan berarti nambah sekitar berapa? Ya sejauh-jauhnya 200 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf itu kan kakek dengan buyut ya. Antara 200-300 tahun lah. 5.200 tambah 3 sekitar 5.500 ya plus minusnya 5.000 antara apa Nabi Ibrahim itu. Jadi sebelum kita baca buku nasab yang harus diperhatikan itu seperti kita melihat apa kalau jual emas ya cek dulu emasnya bukan baca surat-suratnya gitu. Bahwa yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim itu harus ketemu common the recent the most recent common ancestor-nya itu plus minus 5.000 lah. Karena Profesor Balanovski itu menganjurkan laju mutasi genealogi untuk kakek bersama kurang dari 7.000 tahun, maka Nabi Ibrahim masih masuk hitungan itu. Nah, kalau dengan yang mengklaim keturunan Ibrahim dan filogeninya bisa disusun sekarang ini, kalau untuk cabang J1 itu TMRCA-nya itu 4.400 tahun yang lalu kalau pakai laju mutasi genealogi. Kalau laju mutasinya ancient DNA itu 5.700, tapi kan kita ngikuti anjuran Profesor Balanovski bahwa kalau untuk moyang yang kurang dari 7.000 tahun yang lalu itu pakailah laju mutasi genealogi. Jangan pakai laju mutasi ancient DNA. Itu. Baik, Pak. Baik, Pak Sugeng. Saya lanjut ini. Jadi ada pernyataan menarik dari Dr. Zen kemarin itu. Bahwa beliau sebagai saintis dan sebagai umat Islam, ketika sains dan agama itu bertentangan, Dr. Zen lebih mempercayai agama daripada sains. Kenapa hal ini dia sebut? Karena sains YDNA ini telah membuka ranah baru pengetahuan yang bertentangan dengan penafsiran agama. Misalkan Nabi Adam ada banyak, Ibu Hawa ada banyak, bahwa mitokondrial itu asalnya adalah makhluk asing yang masuk ke makhluk lain dan bersimbiosis, bla 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 gitulah. Gimana pendapat Pak Sugeng di permasalahan ini? Ini agak nggak berhubungan sih sebetulnya dengan polemik nasab ini. Begini ya, kalau YDNA kita tahu kan berasal dari satu kakek kita semua ini laki-laki. Kalau YDNA ya, tapi kalau autosomal ya memang kita banyak kakek gitu. Bahwa A0T yang banyak kakek. Kalau A00 ini masih fully manusia itu, A0T itu, Bapak grup A0T. Demikian mitokondria. Kalau masalah mitokondria berasal dari apa ya? Fusi dengan makhluk lain. Itu kan nggak disebut di Quran. Dan Nabi ini berlawanan dengan Profesor Quraisyab malah. Profesor Quraisyab kan dawuh kalau Allah itu menciptakan manusia dari tanah sampai jadi manusia itu cuma A sampai Z, B, C, D sampai Y-nya itu urusan manusia untuk mencarinya gitu loh. Jadi menurut saya sains nggak ada pertentangannya dengan Quran itu karena sains itu hukum Allah juga, hukum Allah yang tersirat. Kalau Quran hukum Allah yang tersurat gitu. Nggak tahu di mana pertentangannya gitu. Karena banyak dalam Quran itu kan sifatnya metafor ya. Gaya bahasanya itu bukan gaya bahasa kayak undang-undang gitu loh. Harus dibuat jelas makanya sampai timbul ilmu tafsir segala itu. Kalau sains itu datanya kan data dari Allah juga. Misal nih bahwa Rasulullah tahu kalau dari masa Rasulullah Nabi Adam itu 7.000 tahun yang lalu.
Kemudian bukti DNA bahwa TMRCA-nya semua manusia itu 235.000 tahun yang lalu. Yang menyediakan data molecular clock siapa? Allah sendiri, bukan manusia. Kemudian Allah bikin apa bukti lain yang mungkin bikin manusia bingung. Terakhir itu ada fosil Homo sapiens yang berasal dari 300.000 tahun yang lalu. Siapa yang menciptakan fosil itu? Allah atau manusia? Kan pasti Allah. Itu Allah menyuruh kita berpikir, bukan menerima mentah-mentah bahwa misalnya di kitab suci bilangnya gitu terus diterima tanpa berpikir gitu kan. Padahal ada bukti untuk mengajak kita berpikir gitu. Dan rasanya kalau sampai sekian ratus ribu tahun itu di luar konteks ya kalau masalah nasab. Ini kan nasabnya Balawi ke Nabi Ibrahim. Ya udah cukup dihentikan situ. Kenapa dia jadi seperti Aventador jauh melangkah kemana-mana itu? Kalau Aventador maklum lah, bukan anak biologi. Kalau Zenawi ini kan punya otoritas untuk jadi promotor atau kopromotor S3. Kalau bahasanya nasab ya sudah kita batasi DNA aja sampai TMRCA Adam, nggak ada yang lain gitu. Kenapa sampai kemana-mana, sampai fusi ingat masalah fusi dari mitokondria itu nggak anak manusia loh ya, dari cacing pohon semua itu karena ilmu biologi itu empiris, tidak hanya berlaku atau manusia atau tapi nggak berlaku buat ayam. Nyatanya haplogrup aja, manusia punya, ayam punya, tikus punya, semua punya haplogrup sepanjang ada kromosomnya yang sifatnya haploid itu, nggak spesifik. Makanya ya bukan hanya domain satu cabang ilmu biologi. Misalnya Zenawi yang lulus kedokteran, dia lebih ngerti dari saya yang pangan gitu. Semuanya tetap belajar DNA manusia kok. Kalau Zenawi berkaitan dengan obat-obatan, saya belajar DNA manusia ya berkait dengan makanan yang masuk ke tubuh kita gitu. Jadi kalau sampai masalah evolusi sekian miliar tahun lalu bahwa mitokondria DNA itu berasal dari DNA makhluk lain, intinya terjadi fusi dari dua spesies waktu itu, ya itu di luar konteks, nggak ada hubungannya sama nasab, kenapa dia dibawa-bawa gitu. Itu kayak gitu udah Aventador style itu, nggak ada hubungannya dibahas. Baik, ada satu pernyataan menarik ini dari Dr. Zen ini. Di kala beliau mau mengakhiri presentasinya untuk kemudian keluar dari ruangan. Dr. Zen ini menyarankan kepada Pak Alawi untuk membuat penelitian sendiri yang mana dari hasil penelitian tersebut masih ada kemungkinan bisa menumbangkan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Gimana ini pendapat Pak Sugeng mengenai hal tersebut? Benar, Zen bilang gitu. Jadi gini, sebetulnya dalam posisi diskursus nasab itu, apa yang ditulis Kiai Imad itu bukan tesis loh. Tesisnya itu adalah dari klan Balawi bahwa mereka keturunan paternal Imam Husain bin Ali. Itu tesisnya. Jadi posisi tulisan Kiai Imad itu justru antitesis. Nah, masalahnya tesisnya Balawi ini kurang memadai. Karena apa? Kalau dalam filsafat itu sudah dijelaskan bahwa siapa yang mengklaim dialah wajib membuktikan. Sementara ini klaimnya kan berasal dari catatan histori yang semua sekunder gitu loh. Baik buku nasab, terus buku nasab dan catatan nasab ya. Itu nggak ada sumber primernya. Padahal kalau dalam ilmu histori sumber primer itu wajib. Ini yang jadi masalah, ilmu nasab tuh ilmu tuh bukan. Kalau ilmu dia harus ngikutin disiplin ilmu yang jadi induknya gitu. Kalau disiplin ilmu induknya itu adalah ilmu sejarah, ya ikuti metodologi ilmu sejarah, harus ada sumber primernya. Itu hanya dari sisi historis saja. Dari sisi biologisnya enggak ada sama sekali dari tesis Balawi ini.
bahwa mereka keturunan biologis paternal. Itu nggak ada buktinya gitu. Apa yang disarankan Zainabi itu benar, karena mereka yang mengklaim, mereka yang harus bertanggung jawab menyajikan buktinya. Dan sampai hari ini kan nggak ada buktinya. Kalau saya malah menemukan bukti batalnya, kenapa? Dari si Cohen itu klasternya itu dari GM377, terus maaf, dari saya kemarin mencoba di Bani, sebentar saya cek dulu, saya lupa. Sementara saya kemarin ngecek apakah di Bani Tamim itu kan klan besar, juga Adnani gitu ya, bahwa dia haplogrup inti dari Bani Tamim adalah berada pada haplogrup J4349, Ismaili, keturunan Nabi Ismail dan keturunan Zaitanan. Ternyata bahwa ada Bani Tamim yang haplogrup G-nya itu berada pada GCTS 574. GCTS 574 dengan GY32612, saya pakai 12 karena yang Amul Fakehan belum ada hasil tes DNA-nya itu. Jadi saya ambil haplogrup itu satu angka di atasnya gitu loh. Itu ternyata antara GCTS 574 dan GY32612 itu TMRCA-nya 14.400 tahun yang lalu. Itu bukan umurnya Sayyid Adnan itu. Nggak mungkin itu. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi itu. Siapa yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, buat buktinya. Jadi kalau Balawi misalnya yang selama ini kan G32613 itu kan cabang pakai Mukodam. Berarti kan satu Indo haplogrup bapaknya itu kan leluhurnya kan G32612. Itu kalau pakai laju mutasi genealogi itu kan sekitar 6.000 tahun yang lalu ya. Itu kakek pertamanya. Dia Balawi ini wajib membuktikan bahwa semua keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada di haplogrup GY32612. Nggak boleh yang lain gitu. Dengan asumsi bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya G. Keturunannya semua harus G. Cuma G cabang mana? Kalau dari klaim Balawi bahwa GY32613 itu sebagai keturunan Imam Husain, maka Nabi Ibrahim itu harus berada di GY32612. Berarti semua keturunannya GY32612, cuma cabang-cabangnya mana gitu. Ternyata di Cohen nggak ada GY32612. Kemudian saya lihat di Bani Tamim juga nggak ada gitu loh. Yaitu kewajiban mereka untuk mempertahankan bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya G. Itu kan persyaratan dari apa ya? Dari ketika kita belajar, apalagi yang S3 itu kayak Janawi udah belajar filsafat itu. Bahwa dalam filsafat itu siapa yang mengklaim itu yang bertanggung jawab membuktikan. Itu yang bertanggung jawab membuktikan itu. Jadi Balawi kalau mengklaim keturunan Rasulullah lewat Imam Husain, ya dia yang membuktikan dengan dataset yang ada. Karena Nabi Ibrahim itu udah nggak mungkin digali kuburnya ya, susun filogeninya. Yang J1 menyusun filogeninya J1, yang J2 menyusun filogeninya J2, yang haplogrup E juga menyusun filogeninya yang E, kemudian yang R menyusun filogeninya R, dan yang terakhir G menyusun filogeninya G. Biar setelah semua menyusun, kita bandingkan dengan narasi kitab suci bahwa Nabi Ibrahim itu anaknya kalau nggak salah 12 lah. Kemudian Nabi Ishak punya 2 anak, Esau dengan Yakub. Nabi Ismail anaknya banyak juga, kalau nggak salah 12 juga itu dengan 1 putri. Itu kita cocokkan mana yang paling sesuai dengan narasi kitab suci. Kalau sekarang dalam pandangan saya, yang paling sesuai narasi kitab suci itu tetap JZ2329. Haplogrup G udah saya susun filogeninya ya tetap nggak masuk akal itu. Kalau kecuali mereka ngaku jalur menantu ya saya nggak bisa nolak. Tapi masalahnya ngakunya jalur laki-laki. Itu aja. Saya kalau memperhatikan pendekatan Pak Sugeng dalam memvalidasi haplogrup dari Nabi Ibrahim, Bapak ini kan membandingkan haplogrup
bani ini dengan bani ini, bani ini dengan bani ini. Ternyata dalam presentasi Dr. Zen kemarin, beliau juga menyatakan hal yang sama, Pak Sugeng, bahwa karena kita berada di dalam masa saat ini, maka untuk memvalidasi apakah haplogroup Nabi Ibrahim memang harusnya bisa dibandingkan antara haplogroup dari Bani Cohen dengan Bani Ismail. Di hal-hal tersebut saya lihat memang antara pendekatan Bapak sama Dr. Zen ini memang sama gitulah, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi Yap. yang beliau Dr. Zen sampaikan ini lebih jelas lah, lebih banyak miripnya dengan pendekatan Bapak daripada pendekatan yang beliau sampaikan di mana, di Perwira TV ya Pak ya, setahun yang lalu ada bukan itu Pak? Ya anggap aja saya udah baca lebih banyak lah daripada zaman di Perwira Bangsa TV. Waktu itu kan Oh iya ya betul. cuma udah makan apa udah banyak waktu baca. Artinya kita juga udah ngasih tekanan lah bahwa Zenawi kan juga peneliti. Ilmuwan tuh boleh salah, jangan sampai bohong. Itu loh. Jadi kalau masalah dia mempersyaratkan seperti tadi buku nasab itu ya keinginan bukan suatu kebohongan gitu. Itu apalagi setelah tahu marganya Sahab ya. Saya dikibulin Rumel itu udah katanya bukan Loh. Balawi itu Zenawi, ternyata marganya Sahab. Dulu tanyain dia Balawi bukan, bilangnya bukan. Ternyata Zenawi ngaku Sahab. So, Sahab juga udah ketahuan marganya. Saya udah apa? Saya pikir yang Iya terakhir iya. itu Zenawi udah nggak ada yang salah ya, kecuali keinginan dia bahwa yang ikut tes itu divalidasi dulu dengan buku nasab segala macam. Ya silahkan aja, tapi ajukan itu sebagai protokol penelitian populasi genetik. Saya yakin mau ditolak, nggak ada gunanya. Kalau harus divalidasi dengan buku nasab, validasinya itu harus dengan metode terukur. Sekarang narkoba itu validasinya dengan metode terukur apa? Oh, itu kesepakatan loh. Kesepakatan kesaksian di antara para nakib itu aja. Nah, kalau misalnya ya nenek-nenek mereka ada yang selingkuh nggak ketahuan gimana coba? Kan nggak tahu. Itu tahu-tahu ya eh, keturunannya programnya macam-macam yang itu. Kalau putus sekali enak, masih masih berubah sekali ya, berubah satu titik. Itu kita masih mungkin mencari di mana terjadinya missing link. Tapi kalau sampai 2-3 kali melacaknya udah nggak mungkin lagi. Itu Bapak aja. bicara Jadi begitu. kalau saya pikir ya Bapak barusan bicara begitu. Saya jadi ingat diskusi hari ini antara Pak Guru Gembul dengan pihak Robito Alawiyah, Pak. Jadi pendekatan Pak Guru Gembul ini lebih ekstrim lagi kalau saya bilang. Daripada hanya sekedar membatalkan nasab Alawi, Pak Guru Gembul ini malah menganggap bahwa ilmu nasab itu sama sekali tidak ilmiah. Karena tidak bisa diukur dengan indrawi dan bla 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 bla. Gimana tanggapan Pak Sugeng itu? kan saya sudah bilang ilmu nasab itu bangkai ilmu. Namanya ilmu itu harus terus-menerus diuji kebenarannya. Robito Alawi kan nggak pernah mau. Namanya ilmu itu harus dipertanyakan terus kebenarannya, diuji tambah generasi. Itu berlaku di fisika, kimia, biologi, sejarah, apalagi ya. Mungkin kalau ilmu seni lain lah ya, itu masalah berkait dengan psikologi. Tapi kalau yang berkaitan dengan ilmu alam langsung atau enggak langsung, ilmu sejarah kan tetap berkaitan dengan ilmu alam ya, karena harus ada bukti fisik segala macam. Itu harus diuji terus menerus kebenarannya. Ya, seperti sejarah dulu Gajah Mada dipikir rakyat jelata, ternyata ada peneliti yang bilang bahwa dia cucunya Kertanegara tapi dari Selir. Seperti itu kan berkembang terus itu. Balawi ini sudah memberhalakan ilmu nasab, dianggap benar, nggak bisa berubah, tidak bisa dipertanyakan kebenaran. Kalau itu namanya bukan ilmu, udah bangkai ilmu itu. Itu hanya pengetahuan biasa aja. Namanya ilmu itu harus bisa di apa ya?
Harus bisa di-challenge kebenarannya. Apalagi tiap kali bukti baru ada, teknologi baru ada. Jadi tahun 54 itu ya, seharusnya saya nggak tahu, Robito Alawiyah ada berdiri. Robito Alawiyah itu yang pertama tes DNA untuk membuktikan. Walaupun waktu itu mungkin kalau terlalu mahal ya oke lah, mulai tahun 2010 itu udah harus mulai. Ya, karena apa? Kohed sudah tes DNA. Balawi harus ngikutin, gitu loh. Andaikan berubah, misalnya Balawi berbeda dengan Cohen, terpaksa harus memeriksa pihak yang lain, cari yang Al-Hasani, cari yang Ismaili. Kalau bisa cari keturunannya Nabi Su'eb, mana yang benar? Itu. Ini nggak mau apa orang disuruh yakin. Bahwa namanya ilmu itu selalu bisa diragukan. Karena ilmu apa? Kerja keraguan. Tapi begitu membuktikan bahwa kebenarannya itu punya punya derajat kepercayaan di atas 95%, kita terima gitu loh. Baik, baik, baik. Saya kira cuma itu aja Pak Sugeng untuk yang masalah presentasi dari Dr. Zenavi tadi. Menarik, satu hal yang menarik ini kan setelah Dr. Zenavi presentasi, beliau ini langsung keluar dari ruangan dan setelah itu Saudara Aventador melakukan presentasinya. Saya amati secara umum aja ya Pak Sugeng ya. Presentasi Aventador ini justru malah mau melakukan delegitimasi terhadap presentasi Dr. Zenhavi. Bahwa endingnya dia mau mengatakan bahwa YDNA nggak bisa untuk nasab jauh, bla 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 sama ya kurang lebih seperti itulah. Saya kira langkah Dr. Zenhavi keluar dari ruangan itu udah langkah yang tepat itu, seperti yang dikatakan Yai Imad kemarin itu. Gimana menurut Pak Sugeng itu? Ya nggak apa orang Aventador harus kuliah dulu ke Zenavi. Aventador apa? Pendidikannya apa? Kalau nggak Halo, salah tadi basicnya suaranya hilang. accounting tadi. Kalau nggak salah tadi basicnya accounting tadi. Kalau saya nggak Ya, salah dengar ya. ya kayak itu kan penyakitnya Robito Alawiyah itu. Pertama jelasin dulu Fikri siapa apa backgroundnya. Telekomunikasi. Reaksi kimia saja nggak ngerti. Sekarang Aventador. Sekarang paper mana yang mengatakan bahwa umur mutasi senip itu ordonya kecil 10 pangkat 1 atau 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 3 enggak ada. Bahwa mutasi senip itu berulang lagi dalam ordo 10 pangkat 9 semua atau kalau per tahunnya jadi 10 pangkat minus 9 gitu. Enggak ada apa makanya saya bilang sebetulnya kan kalau Aventador mau ngitung ya bisa aja tapi ya saya pikir itunya itu mencari pembenaran bukan kebenaran itu loh. Bahwa kalau Zenawi sudah bilang gitu bahwa kromosom Y itu non rekombinan tidak berubah ya semua orang tahu bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu pasti haplogrupnya cuma satu. Itu aja dicari yang benar yang mana yang di kalau misalnya dari Cohen itu ternyata star clusternya dari JP58 ya udah Balawi nantang itu bukan JP58 mereka susun filogenenya haplogrup G semua itu gimana nanti kan kita bisa lihat database-nya jumlah mutasinya berapa cocok atau enggak dengan narasi Nabi Ibrahim karena kalau saya lihat paper-paper Nabi Ibrahim itu nggak mungkin umurnya lebih tua dari 6.000 tahun itu enggak ada satupun yang menyebut seperti itu aja ya kalau Aventador itu istilahnya memang anu kok ya apa ya menjaga para mukibin tetap bodoh seperti semula itu jangan sampai pinter Beberapa argumen itu ya apa tadi yang saya ingat itu. Tidak ada jurnal yang memastikan haplogrup dari Nabi Ibrahim. Ya kalau kita lihat jurnal yang memastikan Pak Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad kan juga tidak ada juga. Nah, kalau dalam kondisi sama-sama tidak ada dasar gitu, lalu dasar klaim yang tepat apa Pak Sugeng kira-kira Pak Sugeng?
Untuk ini kalau kita pakai legalnya ya bahwa yang mengklaim itu yang membuktikan. Daripada mereka mempermasalahkan tidak ada jurnal yang membuktikan bahwa apa haplogrum Nabi Ibrahim, itu lebih baik mereka membuat jurnal bahwa mereka itu memang keturunan Nabi Ibrahim dengan protokol-protokol ilmu genetika yang ada gitu. Artinya ya mereka cari sponsor, biayai. Sekarang yang banyak kan Fakih Mukodam nih keturunannya. Yang dari Amil Fakih belum ketemu ya. Ada Al-Hadad 1 tapi haplogrupnya kok itu bikin pening itu 900 tahun bedanya yang satu yang satu G itu. Kemudian carilah keturunan Bani Ismail itu di apa di Al-Irsyad kan ada itu. Tes saja. Ada yang G enggak? G-nya yang kira-kira kakek bersamanya kalau kalau saya Tanan kan 2600 tahun. Udah haplogrup G yang ada di Al-Irsyad dengan haplogrup yang di Robito itu harus ketemu kakek bersama 2600 tahun yang lalu. Itu second step. Third step, cari yang di Cohen haplogrup G. Dites nih antara Al-Irsyad, terus Balawi, terus Cohen. Apakah common ancestornya yang terakhir itu kurang dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Nyatanya yang di Cohen itu klasternya malah banyakan GM377. Itu TMRC-nya 20.800 tahun yang lalu itu. Jadi Saya pernah mendengar Pak Sugeng, masalah haplogrup G ini katanya Pak Sugeng kan ada keunikan tersendiri, di mana mereka itu kata Pak Sugeng itu tidak pecah selama 6.000 tahun. Baru terpecah 900 tahun yang lalu lah. Otomatis Pak Sugeng mengatakan bahwa kalau haplogrup G ini diterima sebagai keturunan Nabi Ibrahim, maka berarti keturunan Ibrahim yang masih ada itu cuma Ba'alawi. Keturunan Imam Ali yang masih ada cuma Ba'alawi. Keturunan Imam Hasan yang masih ada itu hanya Ba'alawi. Gimana itu Pak Sugeng? ya nggak mungkin dong Balawi itu keturunan Imam Husain dan Hasan sekaligus. Gimana caranya? Sperma nggak bisa dioplos lah. Jadi sebetulnya begini dalam Cuman kasus benar. G32. Teruskan, Kasus teruskan Pak. G32612 itu masih mungkin bercabang sebelum 900 tahun yang lalu, tapi cabangnya jumlahnya terlalu sedikit. Namanya haplogrup itu kan grup ya, harus ada jumlah minimalnya gitu loh. Mungkin saja ada cabangnya tapi keturunan satu terus itu. Satu. Misalnya seorang kakek mungkin saja punya cucu laki-laki 8 setelah 300 tahun tinggal satu tuh yang mungkin tuh yang bakal naikkan seperti itu. Cuma kalau seperti itu nggak sesuai sejarah karena apa? Keturunan Nabi Yakub itu loh ada 12. Semua punya anak laki-laki. Bahkan sampai zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu udah banyak. Apalagi cabang Nabi Harun pas zaman Sulaiman memerintah itu sampai dibikin berapa tuh ya? Bahwa yang keturunan Eleazar itu memimpin 30 berapa ya? 16 kamar pelayanan, 16 departemen pelayanan, sementara keturunan Itamar 8 pelayanan. Sampai dibikin departemen itu kan banyak ya. Jadi nggak make sense lah kalau kalaupun cabang pra GY32613 mulai branch off itu ada cabang yang tidak sampai bisa membentuk haplogroup karena kurang populasi itu enggak probabilitasnya kecil gitu. Lebih masuk akal tetap situ J1 paling urutan kedua J2. Cuma J2 ini kekurangan data saya kalau untuk nyusun biologi ini. Mungkin yang G walaupun sedikit kaya jadi banyak yang tes DNA cukup resolusinya cukup gitu. Baik Pak Sugeng, satu hal yang Anda sepakat dengan Dr. Zen ini berarti adalah menyarankan Pak Alawi membuat penelitian sendiri untuk membuktikan klaim mereka ini ya Pak Sugeng ya. Closingnya saya kira Ya, mungkin di situ kali Pak Sugeng. ya itu kan semua yang sekarang ini loh. Dulu itu saya dapat filsafat ilmu S3, sekarang anak L1 aja udah dapat. Jadi udah dasar banget lah. Siapa yang mengklaim itu wajib membuktikan.
Kalau Balawi mengklaim keturunan Nabi Ibrahim, ya mereka wajib membuktikan bahwa keturunan Nabi Ibrahim haplogrupnya G semua. Namanya apa kromosom Y itu non rekombinan, itu kan berlaku nggak cuma manusia, itu bisa dibuktikan di manusia, tikus, gajah, harimau, kucing, semua kayak gitu. Kalau nggak yakin bahwa umur mutasi seni panjang kan bisa dimodel dengan misalnya binatang-binatang yang terian, seksinya pakai kromosom X yang umurnya pendek. Itu cuma ya mereka apakah sanggup berpikir sampai ke sana kan enggak juga. Baik Pak Sugeng, saya kira kita cukupi dulu podcastnya karena semua poin-poin penting dari Dr. Zen sudah saya sebutkan. Buat teman-teman yang mau melihat, ada di situs Nabawi TV. Untuk yang sesinya Dr. Zen itu di jam ketiga menit ke 33 sampai jam keempat menit 09. Itu aja Pak. Itu aja Pak Sugeng, kita close dulu live-nya. Iya itu saya juga nggak nonton lah ngurusin keluarga. Saya yakin itu waktu mereka manggil Zen Nabi itu Zen itu masih terikat etika ilmuwan. Bisa salah, jangan sampai berbohong. Kalau berbohong nanti dosennya itu Bu Herawati itu mungkin akan kesel lihatnya mahasiswanya kok berbohong. Itu aja. Tapi beliau mengambil langkah tepat dengan keluar lapangan ketika Aventator melakukan presentasinya. Ya Langsung nggak lepas banding apa lah. jawabnya dong. Iya. Aventator sama Zen Nabi yang nggak level lah. Baik Pak Sugeng, diakhiri aja live-nya. Oke. Ya, ya. Oke teman-teman, Terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa di podcast Pak Sugeng yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udah berhenti. enak gitu Pak. Iya, enak gitu Pak. Ringkes, terus nggak banyak berhenti.